Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Saatnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Tenang saja teman-teman. Insya Allah teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu. Jadi tetap semangat ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Untuk menyingkat durasi, langsung saja ya. Pertanyaannya dari Faisal. Faisal, tenggorokan berasa mengganjal sama suka ngap. Kenapa ya Mas? Nah, tenggorokan mengganjal, terus kita terasa ngap, ya itu teman-teman nggak usah takut. Itu hanya dampak saja dari kita terkena gangguan asam lambung. Kenapa bisa mengganjal? Ya, itu bisa dikarenakan karena asam lambung itu reflux naik ke atas, jadi ke tenggorokan. Tenggorokan teriritasi, jadi rasanya itu seperti mengganjal ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berpikir yang macam-macam. Ya, memang kadang seperti itu. Napas ngap, ya memang dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung, napas ngap, napas berat, dada berat itu sudah umum ya. Kebanyakan penderita gangguan asam lambung juga mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman juga akan sembuh kok ya. Jadi nggak usah takut. 3P tetap dijalankan ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, kita perbaiki bertahap. Insya Allah itu sangat membantu. Semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Kaira Andi. Aku sudah 2 tahun merasakan kepala oleng. Kalau jalan kayak mau jatuh, mudah capek, mata buram, keringat dingin. Padahal perut aman-aman saja. Gimana solusinya, Mas? Nah, ini ya teman-teman ya. Solusi untuk menjawab sensasi seperti ini. Ini karena efek, ini karena dampak ya. Dampak dari gangguan asam lambung. Jadi macam-macam sekali. Teman-teman nggak usah takut ya. Hal seperti ini nanti akan bisa sembuh. Ya, walaupun teman-teman itu merasakannya mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun ya. Saya juga cukup lama. Sensasi seperti ini cukup lama. Kurang lebih ya 2 tahunan ya sampai dengan masa pemulihan gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 tahun itu ya sudah merasa membaik ya, merasa sembuh. Kenapa masih merasakan seperti ini? Kita energinya masih drop, kita masih sering cemas, kecemasan kita nggak terkendali. Seiring berjalannya waktu, kita kondisi lambungnya itu sudah mulai membaik, kecemasan kita menurun karena sensasinya mulai berkurang. Nanti lama-kelamaan yang beliengan, sempoyongan, mata buram, itu juga akan mengikuti membaik. Bertahap, memang ini tidak instan, perlu proses. Nanti hilangnya tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Bluristumeang ya, namanya agak susah-susah ya, tapi nggak apa-apa ya. Selamat sore Bang. Kalau boleh tahu, Abang waktu sakit butuh waktu berapa lama lepas dari obat lambung dokter dan obatnya apa saja? Nah, ini yang teman-teman ya, banyak sekali yang menanyakan ke saya, berapa lama sih saya mengkonsumsi obat dari dokter? Yang rutin ya teman-teman ya, saya itu sekitar 8 bulan. Memang selama 8 bulan itu, saya juga belum yang namanya merasakan sembuh ya, merasakan sembuh gitu. Tetap masih sensasi itu masih ada. Cuma memang itu berkurang untuk sensasi fisiknya ya teman-teman ya. Jadi berkurang. Jadi berkurang semakin membaik seiring berjalannya waktu. Saya konsumsi obat dari dokter untuk mengobati iritasinya di lambung, ya peradangan di lambung, saya obati pakai obat dokter. Dan kalau obatnya apa saja, ya ini kan wewenang dari dokter ya teman-teman ya. Tapi yang bisa saya bagikan ini adalah obat-obatan yang biasa sebenarnya dikonsumsi oleh teman-teman juga ya. Seperti kayak lansoprazol itu saya juga konsumsi. Tapi yang lain-lainnya itu ya memang untuk apa namanya, untuk racikannya atau resepnya itu dari dokter. Jadi apa saja itu saya nggak bisa sebutkan ya teman-teman. Nanti saya takut salah, nanti
dicoba sama teman-teman tanpa melalui pemeriksaan dari dokter ya, nanti takutnya hasilnya akan tidak maksimal ya. Jadi konsultasikan ke dokter untuk obat lambungnya ya. Berapa lamanya mengkonsumsi? Kurang lebih 8 bulan itu yang rutin. Nah, setelah itu saya terapkan yang namanya 3P. Walaupun pada saat pengobatan saya memang menerapkan 3P-nya ya, tapi setelah saya sedikit demi sedikit mulai melepaskan obat lambung itu, saya terapkan 3P-nya juga tetap masih konsisten ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu kita mulai berlatih, beraktivitas, bersosialisasi, walaupun masih ada sensasi ya, latih terus dan lama-kelamaan itu membaik dengan sendirinya. Yang penting kondisi kecemasan kita sudah mulai bisa atasi secara mandiri. Oke ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga lekas sembuh. Amin. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya ABCDEFG. Nah, ini ya. Macam-macam nama akunnya. Nggak apa-apa. Sore Mas, mau nanya Mas, apa selama kena asam lambung, perut Mas kembung terus tiap hari? Iya, dominan kembung, begah, ya, sendawa, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah kaget ketika mengalami seperti ini, kembung, begah, gitu, nggak usah kaget teman-teman ya. Jadi itu hal yang menurut saya itu wajar dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung. Nanti sering berjalannya waktu juga sembuh kok ya. Tetap jaga makanan yang kita konsumsi ya, pola makannya diatur, jangan begadang dulu ya, olahraga ringan, nggak apa-apa semampunya dulu, sebisanya kita dulu. Untuk makanan-makanan, hindari dulu makanan yang sekiranya itu memicu dari gangguan asam lambung. Ada juga pertanyaan ke saya nih, saya sudah mantang makanan, tapi tetap aja kembung begah. Iya, memang, saya pun dulu juga sama seperti itu. Tapi paling tidak, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya itu tidak memicu ya, itu ya membantulah ya teman-teman, membantu pencernaan kita supaya kinerjanya itu tidak terlalu berat ya. Jadi ya intinya menghindari makanan-makanan yang memicu asam lambung itu ya. Itu menurut saya juga bagian dari proses untuk kita sembuh ya, bagian dari salah satu obat untuk sembuh dari gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Dari akunnya siapa ini ya? Siti Arfah. Bang mau tanya, apakah badan bergoyang atau bergetar dirasakan setiap saat? Ya, dulu setiap hari, setiap saat saya merasakan seperti itu. Jadi badan goyang, ya, gemetar, sempoyongan, oleng, itu saya setiap hari ya teman-teman ya. Bahkan saya berpikir bahwa apakah ini bisa sembuh? Apakah saya bisa sembuh? Kadang orang mengatakan ya, santai saja, rileks saja, kurangi beban pikiran. Saya merasa tidak percaya hal itu bisa membantu untuk menyembuhkan dari sempoyongan, oleng, terus badan rasanya nggak nyaman, rasanya kayak mau pingsan ya. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu ya teman-teman, cukup membantu. Jadi kita itu berlatih untuk mengendalikan kecemasan kita. Kalau nanti kita bisa rileks, kita bisa santai ya, kita sudah mulai enjoy lah ya, kita rasa senangnya itu sudah mulai muncul gitu ya, itu nanti sedikit demi sedikit itu juga kelingan sempoyongan itu berkurang ya teman-teman, berkurang dan tanpa kita sadari kelingan itu nanti hilang dengan sendirinya ya. Memang saya dulu juga nggak percaya, tapi setelah saya jalani ya, yang saya pernah alami seperti itu ya teman-teman. Saya bicara di sini adalah apa adanya, murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman nggak usah takut, sensasi seperti ini nanti bisa sembuh ya. Kapan waktunya masing-masing orang bisa saja berbeda. Ada yang lama, ada yang sedang, ada yang cepat juga ya teman-teman. Harapan saya teman-teman lekas membaik dan sembuh. Semangat ya, 3P jalankan konsisten. Oke. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Agak susah bacanya. Zukri. Mas, pernah mengalami dada kanan, tulang rusuk sakit, dan ulu hati perih? Pernah, sering ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Hal seperti ini menurut saya, kenapa saya sambil senyum-senyum, bukan meremehkan ya teman-teman. Tapi kalau ada sensasi seperti ini, dengar sensasi seperti ini, saya mengingat waktu ke sana, ketakutannya saya itu seperti apa ketika muncul seperti itu ya teman-teman. Ternyata yang saya takutkan dulu itu ya
berpikir bahwa waduh jangan-jangan ini penyakit jantung, jangan-jangan ini penyakit paru-paru. Setiap hari kalau ada rasa seperti itu muncul, saya berpikirnya udah macam-macam. Ternyata memang ini efek dari asam lambung saja, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir macam-macam ya. Celekit-celekit, nyeri, terus panas, kadang GERD itu ya, efek dari GERD itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. 3P jalankan konsisten. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sensasi seperti ini sudah umum sekali dirasakan. Teman-teman jangan takut. Pokoknya jangan takut ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti sudah bisa sedikit demi sedikit membangun mental teman-teman untuk tidak takut dengan sensasi yang muncul, insya Allah nanti teman-teman juga sedikit demi sedikit secara bertahap teman-teman akan membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya. Ini saya tanggung bikin videonya. Insya Allah nanti disambung lagi. Ini sudah ada yang telepon-telepon ya teman-teman ya. Lain kali disambung lagi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh dan semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya teman-teman ya.